Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Walhamdulillahilladzi istaslama liqudratihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi zalla li'izzatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi tawaddu'a li'azamatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi khasha'a limulkihi kullu syai'. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basita yadai bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairul warsajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah faghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para hamba Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali. Tentu saja ini bagian dari kasih sayang Allah kepada kita yang sudah memberi, menerangi, menunjuki kita jalan menuju ridhonya dalam sama-sama berkumpul di majlis di rumah Allah yang mulia ini. Yang tentu niat, keinginan, target kita sama, yaitu untuk mendapat tiket surga, menggapai ridho dan ampunannya. Kalau masalah ilmu nomor sekian yang kita jalankan itu kewajiban menuntut ilmunya. Kalau mendapatkan ilmu itu efeknya. Walaupun misalkan di pertemuan ini kita nggak dapat ilmunya, tiket masuk surganya dapat. Amin. Yang kadang-kadang kita mengukur pahala itu dengan bersifat materi. Padahal pahala itu immateri. Baik pahala dunia maupun pahala akhirat. Kita merasa senang, merasa bahagia, merasa semangat menghadiri majelis taklim seperti ini, itu namanya pahala. Ya. Kalau ada yang enggan, gak suka, gak ada keinginan untuk menghadiri majelis taklim seperti ini, itu namanya azab. Azab, ya, siksa bagi yang tidak mendapatkan nur hidayah Allah, yang seperti yang ayat yang insya Allah kita akan ulas kembali, yang pada pertemuan kemarin kita sudah membaca menerjemahkannya. Ayat 125 surat Al-An'am, ya, surat binatang ternak. Sebelumnya mari kita buka, kita awali dengan sama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mengapersepsi dulu ya, karena minggu kemarin kita sudah baca, sudah terjemahkan. Sekarang kita terjemahkan per kata. Saya baca lafdiyahnya, bapak-bapak langsung menerjemahkannya.
Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang saya baca lafznya. Bapak-bapak langsung terjemahkannya seperti minggu kemarin. Faman, maka barang siapa yang, pakai yang ya. Yurid, kalau Allah belum disebutkan, Allah belum sebut ya. Oke, sambung. Yuridillahu, Allah menghendaki. Ayah diyahu, untuk memberinya petunjuk. Yashrah, niscaya dia melapangkan. Sodrahu, dadanya. Lil Islam, untuk menerima Islam. Maka menerima karena memang kesana. Waman, dan barang siapa yang, tetap pakai yang. Yurid, dia kehendaki, dia Allah ya. Ayyudillahu, untuk menyesatkannya ya. Untuk membiarkannya sesat gitu sebetulnya ya. Yaj'al, niscaya dia menjadikan. Sodrahu, dadanya. Doyikon, sempit. Harojan, sulit. Sukar, haroj, sulit sukar. Ka'an nama, seakan-akan, seolah-olah. Yas'adu, mendaki. Fis sama, ke langit. Mendaki ke langit kayak apa tuh? Saking sulitnya. Kazalika, demikian itu, demikianlah juga boleh. Yaj'alullahu, Allah menjadikan. Ar-rijsa, apa? Siksa. Siksa boleh, keburukan boleh, kekejian boleh, ya. Karena semuanya benar. Ar-rijsa, siksa. Alal lazina, atas orang-orang yang. La yu'minun, tidak beriman. Itu rijsa. Sini disebut kata rijsa. Yang saya bilang tadi azab, siksa. Siksa Allah pada orang yang hatinya sempit sehingga tidak bisa menerima Islam. Itu rijsa, rijsu. Boleh diartikan siksa atau dosa atau buruk atau keji, bisa ya. Yang tadi saya sebut sebagai azab ya, atau siksa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dua mana? Ya. Para hamba Allah, ayat 125 ini sebetulnya masih bisa dihubungkan, masih berhubungan dengan ayat sebelum-sebelumnya. Yang berhubungan dengan
orang mati lalu dihidupkan. Nah, ya. Atau gini deh logikanya. Kita tidur, gitu ya. Tidur nih, bisa kebayang tidur. Terus terbangun, tiba-tiba pas kita bangun gak bisa melihat apa-apa gitu. Misalkan tengah malam terbangun mati lampu, kan? Nah ini mati lampunya itu seluruh alam, bukan lokal hanya di rumah. Sehingga ia bingung harus melangkah kemana, harus mengambil apa. Nah, terus perbandingannya dengan orang yang tertidur dan bangun kondisi terang dan mengingat apapun yang ada di hadapannya. Ini perbandingan yang luar biasa. Logika sederhana saja kita bisa menangkap apa yang Allah kehendaki kepada kita. Itu perbedaan orang yang disampaikan pada ayat ini, ya orang yang menerima Islam karena dadanya terbuka, hatinya terbuka. Dan orang yang kedua tadi, yang terbangun dalam kondisi gelap gulita di hadapannya, itu sodrahu doyikon haroja, dadanya sempit, sulit untuk meraih, mendapatkan apapun yang dikehendaki, yang diinginkan. Nah, ini yang tamsil, pelajaran tafsir dari ayat ini yang luar biasa. Kalau saya ambil tamsil seperti kita ngaji ini, gitu ya kan? Seperti kita ngaji ini, seperti pada minggu kemarin saya contohkan juga. Warga perumahannya sama, muslimnya sama, suka sholat berjamaahnya sama. Tapi yang terpikat hati untuk bisa mau ikut ngaji gak sama gitu. Ya. Nah ini gambaran ini pun merupakan bagaimana antara orang yang mendapatkan hidayah dengan yang tidak mendapatkan hidayah. Dan juga aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ada di antara kita yang senang sholat malam, sengaja bangun malam untuk sholat. Ada yang enggak gitu. Tapi sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Rasulnya, sama-sama ingin menjadi orang hamba yang paling baik. Tapi realitasnya ada yang mau bangun dan ada yang tidak. Nah ini perbedaan. Ya, yang mau bangun itu yang namanya yashrah sodrahu lil Islam. Ya. Demikian pun aktivitas atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang dalam hidup, ya, Allah sengaja menciptakan apapun itu berpasang-pasangan, baik yang fisik maupun non fisik, baik yang material maupun yang immaterial. Yang fisik ada keras, ada lunak, ada basah, ada kering, ada matang, ada mentah, ada yang enak, ada yang gak enak. Perasaan, ada sedih, ada senang, ada tertawa, ada nangis, ada cinta, ada benci, ada jahat, ada syaitan, ada malaikat, ada orang baik, ada orang jahat, gitu ya. Semua serba. Makanya ada anak nanya, ini pertanyaannya anak kecil tapi bagus pertanyaannya. Ustaz, kenapa sih kalau Allah Maha Baik menghendaki kebaikan, kenapa Allah ciptakan juga keburukan dan sifat-sifat buruk yang melekat pada jiwa manusia? Kenapa nggak bikin Allah bersih aja semuanya? Ini
Kalau ini terjadi, ini keluar dari sunnatullah. Kalau ini terjadi, kehidupan gimset, selesai. Maka tidak mungkin dalam hidup di muka bumi baik semua orang, gak mungkin. Gak mungkin juga dalam hidup ini orang semua jahat semua, gak mungkin juga, ya kan? Selalu ada perimbangan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Begitu Allah bilang. Kalau Allah tidak mengontrol nih, tidak mengontrolnya, supaya orang nggak jahat semua, bahkan sebaliknya supaya orang nggak baik semua. Karena kalau itu terjadi, la fasadatil ard, alam akan binasa. Nah, itu ya. Nah, di ayat ini kita pun berkaca pada sejarah masa lalu, ya, dan juga pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Wa ja'ana likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu tidaklah Allah mengutus seorang nabi ke muka bumi kecuali di situ juga hadir, datang, ada, muncul musuhnya. Siapa musuh nabi? Setan jin dan setan manusia, ya kan? Jadi kalau kita bingung lihat setan, gampang, banyak yang berwujud manusia. Apa ciri-ciri setan manusia? Bisa tahu nggak Pak? Ada dua cirinya. Satu, yang perbuatannya menyimpang dari jalan Allah. Kalau diluruskan, galakan dia daripada kita. Tuh. Yang kedua, selalu ingin mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Itu tanda-tandanya. Lihat orang ngaji nggak suka, orang rajin ibadah nggak suka, ya bawaannya apa? Dengki, hasad, hasud, benci, dendam, dan seterusnya, ya. Dan orang kalau sudah begitu punya rasa, selalu menyimpan rasa dendam, rasa benci dia di dalam jiwanya, dia seperti menyimpan bara. Dan dia sudah bergelut dengan azabnya sendiri. Ya logikanya lah. Bapak-bapak pernah merasa ini kan, gak suka sama orang lain, pernah kan? Pasti pernah. Gimana rasanya? Kita sebel sama seseorang, benci, enek, gebet, apalagi. Pokoknya bersih pemusuhi karena ada satu presupposisi, pernah satu kejadian yang membuat hubungan diplomatik kita dengan dia itu renggang, nggak bisa nyambung. Mesti itu kita merasakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakdamaian, ketidakada bahagia. Mana ada orang bahagia yang menyimpan dendam, memelihara permusuhan, ya kan? Memelihara perakit iri, dengki, benci, nggak ada bahagia-bahagianya. Itu yang namanya azab itu di situ. Nah, coba kalau dilepas, dibebas, niscaya kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi untuk mendapatkan bahagia itu satu, saya bersyukur. Dua, saya memaafkan. Ya, gitu ya. Tiga, saya menerima diri saya apa adanya, gitu. Kalau itu terjadi, apalagi yang keempat, saya melepaskan apapun yang buruk dari saya, dan saya merasa tenang, merasa nyaman dengan kondisi baik seperti ini. Itu namanya hopo'onopono.
Ya, saya pernah belajar ini tentang Ho'oponopono. Wah, namanya udah susah. Dipelajari tapi susah. Itu yang bahasa apa tuh Hawaii, bahasa Hawaii tentang memaafkan, mensyukuri, memaafkan gitu ya. Menerima. Ya, menerima diri kita. Ya, maka jangan pernah kita mencaci maki diri sendiri. Itu nggak boleh karena itu akan berakibat fatal. Ya, pada jiwa kita, merasa bodoh, merasa nggak bisa, merasa miskin, merasa pokoknya itu udah nggak boleh. Ya, kembali ke ayat. Nah, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika permusuhan orang-orang kafir begitu dahsyat, dan Rasul melihat ada dua orang yang permusuhannya luar biasa kepada Islam dan Muslimin, kepada Nabi dan para sahabat. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar, ya kan? Itu Umar luar biasa keji jahatnya, memusuhi dan selalu berusaha ingin membunuh Nabi ataupun siapapun. Tapi Nabi berdoa dengan doa, Allahumma a'izzal Islam biman tuhibbu. Nah, ya Allah, kuatkanlah dengan Islam dengan orang yang engkau sukai di antara dua orang. Pertama Amr bin Hisam Abu Jahal tadi. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Nah, itu Rasul berdoa gitu, indah sekali doanya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan satu di antara dua tokoh kafir yang sangat memusuhi Nabi. Kalau enggak Abu Jahal, ya Umar, gitu ya. Ini contoh seperti itu bukan apa ya, enggak bisa sembarangan. Artinya kita tidak boleh pesimistis, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh menyerah, gitu ya. Saya pernah punya tetangga, mohon maaf ya, tetangga betul. Itu tetangga apa ya, betul-betul jahiliyah gitu. Gak suka ibadah, hal-hal yang bersifat agama itu paling benci. Kalau pas lagi azan di kita, dia nyetel dangdut keras gitu, sengaja itu. Kuliah subuh, kita kuliah subuh, dia sengaja nyetel dangdut dikeras-kerasin. Sampai saya hampir terpancing itu, ya. Kalau udah begitu kan berani aja. Berani aja. Jangan satu orang, 10 orang juga berani ya. Baik? Berapa? Apa aja? Islam, Muslim. Ya kan tetangga pesantren. Itu nggak ada yang non Muslim, semua juga Muslim agama. Ya. Tapi kita hadapi dengan sabar. Tetap kita berbaiklah. Bahkan ketika masa kerja bakti tetap bagian depan rumah dia kita bersihin gitu, comberan sebelah rumah dia kita bersihin, cuek aja. Kita nggak mengubar kebencian yang sama seperti apa yang dilakukan. Disinilah yang saya ya melihat seperti ayat ini, seperti doa Nabi, Allah datangkan hidayah ke dia. Masya Allah, itu indah sekali. Tiba-tiba dia mohon kepada ketua gitu, kepada amirnya, boleh nggak sekali-kali minta ngaji di tempat saya gitu. Kan dari rumah ke rumah nih pengajiannya. Ada berapa kakak tuh? 50 kakak. Ini pas blok saya itu ada 50 kakak. Dari rumah ke rumah tiap minggu. Dia ujung-ujung minta di rumah dia. Ya kita ikutin lah. Dari situlah Masya Allah. Bahkan apanya aja dia paling rajin, ibadahnya rajin, sholatnya tuh berjamaah terus. Masya Allah, kagum banget saya rajinnya. Bertahap, suaminya, istrinya, anaknya yang tadinya nggak pernah mau pakai jilbab, kemana pakai celana gitu, ikut juga akhirnya ngaji sama kita, pakai jilbab rapi gitu, Masya Allah. Itu contohnya. Ini pengalaman ya, yang real di depan mata saya. Dan Allah pun mengkabulkan doa Nabi yang ditariknya Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam Islam.
dengan cara yang di luar dugaan gitu ya. Itu satu hari kan Umar udah saking genaknya pikirannya, saking udah kesel banget sama Nabi Muhammad gitu. Dia ngambil golok yang panjang lebar, dipanggul, dibawa. Ketemu sama seorang budak bernama Nuaim. Maaf Tuan Umar, hendak kemanakah Tuan? Kata Umar, lu jangan banyak bicara lu budak. Saya mau nyari Muhammad, mau bunuh dia. Maaf Tuan Umar, kenapa sampai Anda mau membunuh dia? Muhammad sudah membuat kekacauan, memporak-porandakan keyakinan, membuat seorang anak benci bapaknya gitu kan. Karena kan beda-beda akidah. Oh begitu. Kalau boleh saya saran, kata dia. Tuh adikmu urus, Fatimah namanya. Dia sudah lebih dulu masuk Islam. Dan tiap hari belajar agama. Waduh, itu marahnya tambah-tambah. Dia mau bunuh Muhammad karena Muhammad menyebarkan. Tiba-tiba adiknya udah ketularan, udah kepengaruhan kira-kira gitu. Datanglah ke rumah dia. Tapi pas datang ke pintu rumah, terdengarlah sedang membaca ayat surat Toha. Dan di situ sedikit Umar tergetar pikirannya, tapi tetap fokus pada keinginan untuk katakanlah dia bilang menyelamatkan adiknya. Pas sampai pintu dibuka, terjadi pertengkaran, saling membela diri, sampai Umar naik darah, naik kewitan dan dipukul adiknya, ditempeleng, ditabok sampai berdarah hidungnya. Tapi Umar melihat darah itu mulai berubah gitu ya. Emosinya berkurang. Karena memang dasarnya dia punya kasih sayang yang luar biasa pada keluarga, pada adik dan sebagainya. Udah sekarang kata Umar, tolong baca kembali ayat yang kau baca tadi. Saya ingin dengar. Enggak saya apa-apain. Kata Fatimah, enggak bisa. Kamu najis. Kamu haram dengarnya karena kamu bukan muslim. Kamu kafir. Kata Umar, tolong bacalah. Barangkali dengan bacaanmu bisa merubah saya. Akhirnya Fatimah membaca. Dan disitulah hidayah itu masuk. Ya. Dia minta diantar ke rumah Nabi Muhammad. Kata Fatimah, jangan kau bawa golok. Ditaruh goloknya di rumah Fatimah dan di belakang. Itulah Islam Allah kuatkan dengan Umar. Bahkan di satu riwayat di Ibnu Hisham dibahas, di Tarikh Munawwar Khalil dibahas, di Tarikh Nurul Yakin juga dibahas. Umar sering menyendiri sambil menangis setelah masuk Islam ya. Yang membuat orang bingung. Umar kenapa? Bukankah engkau bahagia sudah masuk Islam? Kenapa sering menangis? Ternyata Umar termasuk salah seorang tokoh yang waktu zaman jahiliyahnya pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Nah, karena zaman jahiliyah itu kalau tokoh dapat anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Bahkan kata Umar masih terngiang-ngiang di telinganya ketika anaknya bertanya di dalam lubang, "Ataktulani ya ab? Apakah dengan cara ini engkau hendak membunuhku wahai ayah?" Umar nggak jawab, tapi hatinya teriris gitu. Tapi tetap dikubur anaknya. Karena kalau nggak dilakukan akan cacat di depan masyarakat sebagai tokoh. Itulah yang membuat dia sering menangis. Lalu Rasul menghiburnya. Wahai Umar, dia sedang menunggumu di sana di surga. Dia tidak akan menyalahkanmu karena perbuatanmu. Sesungguhnya dia bahagia, nggak merasa tersiksa. Ya, karena namanya ahli surga ya begitu. Mungkin sakit waktu dalam mengharap kematian, tapi dia luar biasa bersih, suci, gitu ya. Insya Allah. Ini tentang man yuridillah ayah diyahu yashroh sodrahu lil Islam. Memang kalau udah Allah kehendaki, Allah lapangkan, Allah buka untuk masuk hidayah. Hidayah petunjuk. Kalau dalam Al-Quran
hidayah itu ada dua kata. Pertama petunjuk, kedua apa? Cahaya. Cahaya kan yang nuntun kita dua, petunjuk dan cahaya. Kenapa Bapak datang ke masjid mudah? Karena dua penuntun kan, satu petunjuk, dua cahaya. Apa petunjuknya? Sudah hafal. Blok ini, gang ini, jalan ini, tinggal jalan. Kenapa bisa jalan? Karena ada cahayanya, gitu kan? Seperti itu namanya hidayah itu gitu. Ya, bukan jauh dekatnya jarak, tapi besar kecilnya cinta kita pada Allah. Bisa jadi ini, mohon maaf ya, bisa jadi rumahnya dengan masjid cuma beberapa langkah, tapi nggak pernah sampai. Ada nggak gitu Pak? Ada. Kenapa nggak sampai? Karena gelap, nggak ada jalan, nggak ada petunjuk, nggak ada cahaya, gelap aja, gitu ya. Makanya kata Allah was-samai wat-thariq, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Thariq disebut dengan bintang. Padahal thariq itu artinya tuh gini. Tok 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 tok. Thariq. Ngetuk. Nah, kenapa? Karena cahaya bintang bisa mengetuk-ketuk jarak yang ribuan jutaan kilometer bisa kita lihat. Dan cahaya Allah yang masuk ke hati manusia lebih dahsyat dari itu, 6 juta kali lipat kekuatannya, dimensinya. Maka ketika Allah menghendaki, kadang-kadang di luar nalar manusia, tiba-tiba menerima Islam seperti halnya Abu Bakar, Umar. Lain halnya dengan Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib kurang apa? Sayangnya sahabat Nabi sejak kecil, bahkan memperlakukan Nabi Muhammad lebih daripada kepada anaknya. Sayangnya melebihi kepada anaknya. Kadang-kadang sering iri anaknya Abu Thalib dengan Nabi Muhammad, karena Muhammad sering diperlakukan istimewa oleh Abu Thalib, saking sayangnya, tanpa pamrih. Dan Nabi Muhammad pun begitu, ingin berbalas jasa. Seringnya diminta Abu Thalib untuk segera melafalkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Sampai-sampai Abu Thalib merupakan benteng yang kokoh. Ketika orang-orang kafir Quraisy ingin mencelakai Nabi, mencederai Nabi, mengganggu Nabi, ada benteng di situ, Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, dikenal dalam sejarah namanya Amul Huzni, tahun duka cita, karena dipanggil Allah 2 kekuatan yang betul-betul mengayomi, membela, menolong, melindungi Nabi. Abu Thalib sedihnya bukan main, 2 kesedihan, kehilangan pengayom, pendukung, penyayang, dan kehilangan istri, serta kehilangan Abu Thalib yang belum sempat masuk Islam. Dan itu yang merupakan asal usul, asal mula Nabi diangkat oleh Allah ke Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon, Muntaha itu penghujung, pohon yang paling ujung. Artinya batas paling tidak manusia mencerna dengan logika. Ada istilah langit ke-7. Ya. Yang digambarkan dalam Sahih Bukhari itu pohon Sidratul Muntaha. Ini pohon ya. Titik jalan sampai titik lagi ke sini itu 40 tahun perjalanan. Ya, sini, sampai sini. 40 tahun perjalanan. Pakai jalan kaki aja 40 tahun, itu gede apa tuh pohonnya ya? Segede apa? Buahnya segede bumi. Nah, kalau udah berpikir begitu kita nggak bisa main logika. Kalau berbicara dengan ciptaan Allah yang maha dahsyat, jangan pakai ini, tapi pakai ini. Ya. Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha semalam bisa bolak-balik. Kalau pakai ini pecah kepala, nggak sampai, bingung, nggak percaya bahkan. Makanya kan orang-orang kafir Quraisy dan bahkan para sahabat pun nggak percaya Rasul Isra Mi'raj semalam. Jangankan sampai ke langit, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa saja bolak-balik itu 2 bulan, bukan semalaman, 2 bulan.
gitu ya. Jadi dimensinya bukan dimensi logika, dimensi akidah. Saya kira gitu. Jadi itu peristiwa namanya tasliyah. Apa tasliyah? Hiburan. Karena memang ayat itu banyak yang turun berupa hiburan kepada Nabi, banyak. Seperti turun ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu Muhammad? Kenapa? Karena Nabi sedih, gitu ya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat bebanmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu. Itu ayatnya. Artinya siapa seorang muslim yang belum pernah menyebut nama Nabi Muhammad bukan muslim, dia kafir, ya kan? Betul nggak? Dalam sholat pun kita membaca sholawat, ya kan? Nah, makanya ada komika di Lampung tuh yang tidak menghormati nama Nabi Muhammad tuh kena somasi dia. Penista agama. Karena ya wajar dia nggak paham agama dia. Walaupun namanya nama muslim, walaupun dia agamanya agama Islam. Nah, jadi zohiriyahnya mudah gitu ya. Abu Thalib itu mudah masuk Islam, dekat dengan Nabi, selalu curhat dengan Nabi, tapi realitasnya gitu ya. Demikian pun pada zaman-zaman sebelumnya. Yang disebutkan oleh ayat apa tuh wa kadzalika ja'ana fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, pembesar-pembesar pendosa-pendosa. Nah, hal itu pun tidak serta-merta yang begitu lantas menjadi musuh abadi, karena ada kalanya peristiwanya seperti Umar, bahkan Hamzah yang betul-betul paman Nabi, yang disangka oleh orang kafir itu masih di pihaknya orang jahiliyah, tapi ternyata luar biasa. Ya, Abu Jahal dia hajar habis sampai babak belur, sampai berdarah, dan tidak berani Hamzah melawan Abu Jahal melawan sama sekali, karena Hamzah dikenal sebagai pendekar yang gak bisa dikalahkan gitu ya. Nah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadru doikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau Allah kehendaki dia untuk sesat, gak bisa nerima Islam, maka dadanya sempit, gelap, sulit, seperti naik ke langit tanpa pakai alat. Itu ilustrasi yang luar biasa. Jauh antara bisa menerima agama Nabi Musa oleh Fir'aun tuh jauh sekali. Jauh sekali Namrud bisa menerima agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Jauh sekali. Ya. Karena seolah-olah seekor nyamuk melawan gerombolan begitu. Seolah-olah hendak menembang pohon-pohon yang banyak hanya dengan sebongkah pisau kecil gitu. Silet kata orang-orang ini. Ya. Zahirnya gitu. Karena semuanya berada di tangan Allah. Bisa jadi orang yang sering memusuhi, sering berkata kasar, sering menyinggung orang lain, suatu saat dia akan berbalik gitu ya. Bisa jadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kondisinya menjadi terbalik, dan itu bisa ketika Allah menghendaki. Tetapi kalau Allah nggak menghendaki, kadzalika yaj'alu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, itu sudah pakemnya, ya. Karena semuanya adalah rahasia Allah. Jadi waman yurid baik
ayyahdiyahu ayyudillahu, itu hak prerogatif Allah. Tetapi Allah menentukan dengan bimasya'a, dengan kehendaknya, berdasarkan kepatutan, kepantasan, kelayakan yang Allah sudah tentukan, gitu ya, masya Allah. Maka tentu kita dalam hal ini berharap kepada Allah untuk tetap memilih kita. Allah layak memilih kita sebagai hamba kesayangannya dunia sampai akhirat. Yang indikasinya, tanda-tandanya itu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau sudah hal-hal yang bersifat Islam, bersifat pahala, bersifat surga, bersifat ibadah, enak, terbuka jiwanya gitu, ya. Bisa dilawan segala halangan, segala rintangan, segala ujian. Bukan berarti nggak ada ujian ya, pasti ada aja ujian, tapi dikalahkan semuanya oleh kekuatan akidah yang sudah Allah tanamkan dalam hati setiap kita. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan jalan lapang kepada kita untuk tetap berada di jalannya yang lurus menuju surganya sampai kita husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian para hamba Allah, mudah-mudahan bermanfaat, tambahan wawasan, tambahan ilmu kita ya, semakin tunduk, semakin khusyuk dalam memperibadatinya. Amin. Walafumikum wastaghfirullahu li walakum wa nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.